Sekarang kita akan membahas ya lanjutan daripada ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Yang pertama min, saya tulis ayatnya ya. Dan dari mimma aslinya adalah min ma, dari. Wa mimma razaqna, dan dari apa-apa, min huna litab'id, dalam artian sifat daripada seorang mukmin adalah berinfak, dan infak itu min ma, dari sesuatu yang telah kami rizkikan, berarti bukan semua. Dan min adalah juz'un yasirun, dari apa yang telah diberikan. Maka di sini menunjukkan bahwa infak tersebut tidak banyak, tidak dituntut banyak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Infak terbagi menjadi dua infak di sini. Yang pertama adalah infak al-wajib, infak yang itu hukumnya adalah wajib, dan yang kedua adalah infak yang hukumnya mustahab atau disunnahkan atau dianjurkan ya. Infak yang wajib contohnya seperti apa? Contohnya adalah infak seperti harta zakat, atau infak kepada istri, atau kepada keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya, atau kepada para budak kalau zaman dulu adalah merupakan tanggungan dari seorang tuan. Nah, itu merupakan infak yang wajib. Sementara infak yang mustahab adalah selain daripada wajib, kepada orang-orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya, tetapi dia memberikan infak tersebut atas anjuran dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun infak tersebut tidak wajib. Wa mimma, ma di sini adalah menunjukkan pada keumuman daripada infak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ma razaqna, ma dari apa-apa yang telah kami rizkikan, menunjukkan bahwa infak itu bukan hanya dengan harta. Siapa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa apa saja, maka seorang mukmin sifatnya adalah akan memberikan infaknya. Kalau seorang yang berilmu, maka dia akan menginfakkan ilmunya. Kalau seorang yang baik tutur katanya, pandai berbicaranya, dia akan memberikan tutur kata yang mampu untuk membahagiakan seseorang, sebagaimana qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada, bahwa perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang mendamaikan itu justru lebih baik daripada sebuah infak dengan harta yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang telah diinfaki, alias ada mengundat daripada sebuah infak. Ini artinya juga sebuah perkataan ini juga merupakan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan semuanya kalau kita lihat bahwa seseorang ketika menginfakkan sesuatu, maka sesuatu yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diinfakkan itu mesti akan menambah banyak daripada rizki tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang berilmu, memiliki ilmu. Ketika dia menginfakkan ilmunya dengan mengajar atau dengan mengadakan taklim atau dengan dakwah dan yang lainnya, maka ilmunya akan bertambah. Bahkan yang saya rasakan dan mungkin juga dirasakan oleh yang lain, bahwa metode belajar yang paling baik dan paling masuk dan paling cepat untuk bisa paham adalah metode belajar dengan mengajar. Maka jika antum pingin pinter sesuatu, mengajarlah sesuatu tersebut. Saya dulu teringat ketika di pondok ya, ketika jadi santri itu ndak paham di dalam masalah balaghah. Kebetulan waktu mau ujian NHI ada namanya amaliyatut tadris, yang itu praktek ngajar bagi calon lulusan-lulusan. Ternyata pas saya di bagian ini balaghah pada saat itu. Nah, ternyata ketika saya mau mengajar balaghah, baru saya paham balaghah itu ilmunya bagaimana. Ini menunjukkan apa? Ketika kita ingin bisa sesuatu, maka ajarkanlah sesuatu itu pada orang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau orang berbagi mesti akan bertambah. Jenengan pikir saja, semua yang jenengan bagikan mesti akan bertambah. Cuman di sini ya banyak yang kemudian meragukan hal ini di dalam masalah harta khususnya ya. Makanya ketika seseorang hitungan matematika, saya punya 10 ekor berapa? 10 ekor telur, 10 ekor ayam ya. Saya infakkan 1, maka ayam itu jadi berapa? Nah, manusia hitung-hitungannya seperti itu. Tetapi orang yang telah membuktikan bahwa infak itu akan menambah, hitung-hitungannya jadi dirubah bahwa 1 itu dikali berapa? Kalau dilipat gandakan jadi dikali 2 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, berarti jadi berapa itu? Nah, dihitung sendiri yang pintar matematika. Artinya hitungannya dengan akhirat, dan itu butuh sebuah keyakinan. Makanya kemudian ketika sikap manusia seperti itu, Rasulullah SAW menegaskan, mana koso malun min sodakoh, harta itu tidak akan berkurang sama sekali dengan sodakoh. Dan saya lihat subhanallah, sekarang kalau ada seminar para pembisnis, tidak itu orang kafirnya, tidak itu orang Islamnya, tidak itu yang murni pakai ilmu psikologi, tidak itu murni yang pakai dalil-dalil Al-Quran, mesti akan menganjurkan untuk bersodakoh, berinfak atau berbagi dengan yang lain, karena di situ ada sebuah keberkahan. Bahkan semua agama meyakini hal tersebut. Maka ini kunci daripada apa? Daripada bertambahnya rizki. Kalau menurut ilmu bisnis itu, kalau orang mentalnya sudah mental memberi, insya Allah kaya. Tapi kalau orang mentalnya mental meminta, maka dia akan sangat sulit untuk menjadi kaya. Jenengan bisa tanya, jenengan sudah menjadi orang tua kita dulu bercerita, saya itu heran kalau punya anak 1 mondok, ya alhamdulillah ya bisa. Punya anak 5 mondok semua, ya alhamdulillah ya bisa. Anaknya sudah selesai mondok semua, yo nggak bisa nyelengi, yo tetap
segitu. Nah, ini sering sekali kita dengar. Nah, bagaimana? Karena memang semuanya sudah membawa rizki, dan kita rizkikan semakin banyak tanggungan kita, maka akan semakin banyak rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Makanya ya, barang siapa yang punya sesuatu diberikan rizki kepada dirinya, maka infakkanlah. Wa mimma, ma ini menunjukkan keumuman semua bentuk rizki. Yang ketiga, rozakna, ya, yang telah kami rizkikan, menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu bukan murni usaha kita, tetapi apa? Rozakna, kami telah memberikan rizki kepada kalian. Bagaimana kita tidak berinfak? Coba, harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diberikan, Allah menyuruh menginfakkan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Ketika kita menginfakannya, Allah melipat gandakan rizki kita kembali. Bagaimana seorang mukmin yang memiliki sebuah keyakinan yang nanti subhanahu wa alladzina yu'minuna, kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan wabil akhiratihum yukinun, antara iman dan al yakin. Bagaimana seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut? Dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, hum yungfikun, mereka menginfakkan. Yungfikun, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan di sini dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu satu menunjukkan sedang, dua lil istimrar, menunjukkan terus menerus. Artinya sudah menjadi karakter bagi seorang mukmin untuk terus menerus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik infak yang wajib maupun infak yang mustahab. Dan tentunya tetap ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, sebagaimana Al-Qur'an menyarankan wala tabsudha kullal basti, ojo pok nakno kabeh bres fatak uda maluman madhkura, sehingga kamu bisa rugi total. Nah, ibarat kalau hari ini ada nek gak duwe ada teori mengatakan nek punya hutang banyak ya sekalian antum infakkan, ya enggak, ya sekalian bayarkan hutangnya. Karena apa? Al-Quran ya melarang kita untuk menginfakkan semua, sehingga menyebabkan kita itu, bisnis kita atau keadaan kita itu menjadi keadaan yang terlantar, ya. Tetapi ketika kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, secara hati, awalnya secara hati itu pengennya nek iso diinfakkan kabeh. Makanya ketika ada seruan infak, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Walaupun setelah itu Rasulullah SAW melarangnya dan kemudian untuk menyisakannya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu, anak istrimu dalam keadaan terlunta-lunta. Tetapi secara hati pinginnya itu adalah untuk menginfakkan. Bahkan orang yang nggak punya harta pun, ya, orang yang nggak punya harta pun harus memiliki keinginan untuk berinfak. Karena tingkatannya manusia itu ada 4, ya. Yang pertama adalah rajulun atawahu ilman wa malan. Orang yang dikasih Allah ilmu, kemudian dikasih harta. Dengan ilmunya dia bisa berdakwah, dia bisa ajarkan kepada manusia, dia mengamalkan ilmunya itu. Dengan hartanya dia berinfak.
Yang kedua adalah orang yang tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala rizki tersebut, tetapi dia memiliki apa? Memiliki hati, kalau seandainya saya seperti fulan dan saya punya, niscaya saya akan melakukan seperti orang yang pertama tadi, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya sama. Nah, ini persoalan niat. Makanya subhanallah, kadang kita hanya niat saja itu kurang berani atau tidak berani, padahal niat yang jujur sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu hasanatan kamilah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki tekad keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, tetapi kemudian karena belum bisa melakukan hal tersebut, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya dengan kebaikan hal tersebut secara sempurna. Kan ini tidak modal, tetapi sesuatu niat tekad itu butuh bukti, dan butuhnya kita untuk melatih. Kita punya 1 miliar, ya infakkanlah 100 juta. Kita punya 10.000, ya infakkanlah 1.000. Kalau kita punya 1.000, ya infakkanlah 100. Kan enak. Kalau misalnya mau belajar untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun.